Kemarin saya sempat membahas ya teman-teman terkait dengan gaji YouTube, dan dalam pembahasan saya itu juga berkaitan dengan iklan yang muncul di video kita. Jadi secara teori atau secara umum, ketika konten kita itu membahas tentang HP misalkan ya, maka yang keluar atau iklan yang tampil di dalam video kita itu adalah tentang HP atau mungkin alat komunikasi. Kalau konten kita itu membahas tentang mobil misalkan atau otomotif ya, maka iklan-iklan yang muncul itu ya biasanya itu ya tentang otomotif atau tentang mobil atau mungkin motor dan seterusnya. Itu secara teori atau secara umum. Karena kemarin juga ada teman kita yang berkomentar begini ya, konten anak Leica yang muncul iklan pinjol Bang. Oke, jadi untuk menjawab pertanyaan atau mungkin komentar dari teman kita ini, jadi kurang lebih menurut pemahaman saya itu begini teman-teman. Jadi yang saya sampaikan terkait dengan video saya yang kemarin yang membahas tentang gaji YouTube gitu kan. Di situ kan saya singgung juga tentang iklan yang muncul dalam video kita itu berkaitan dengan tema yang kita bahas. Akan tetapi sebenarnya juga ada faktor-faktor lain yang menyebabkan iklan yang tampil di video kita itu tidak sama. Jadi secara lebih mendetail hal ini akan coba kita bahas. Pada dasarnya teman-teman ya, apapun yang kita lakukan dengan HP kita, baik program aplikasi apa yang kita download, kemudian apa yang sering kita searching gitu kan. Misalnya akun Gmail kita itu kita pakai untuk mencari sebuah topik gitu kan. Contohnya saya mencari nih, gimana ya cara pasang busi motor misalkan. Oh, gimana ya cara masak pecel lele yang enak itu gimana. Nah, dari situ sebetulnya Gmail itu mencatat teman-teman. Histori di dalam sistem Android kita itu mencatat kebiasaan kita. Jadi ketika kita melakukan pencarian terhadap suatu topik, hal itu akan dianggap sebagai kesukaan kita. Itu yang poin pertama. Yang poin kedua, mengapa kok di video kita itu yang muncul iklan pinjol gitu ya? Itu karena biasanya teman-teman itu juga pernah mendownload aplikasi pinjaman online. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu, pinjol itu adalah pinjaman online ya, yang iklannya itu sering berseliweran baik di video panjang kita maupun video short. Nah, mungkin itu poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, kenapa di video kita itu meskipun channelnya misalnya channel anak, tapi kenapa yang muncul iklan pinjol? Di poin ketiga ini ya mungkin karena aplikasi pinjol tersebut itu menggunakan sponsor teman-teman, atau mungkin YouTube Ads ya, atau YouTube Promotion, atau mungkin Google Ads ya, Google ADS itu loh, yang isinya kan itu pihak ketiga yang beriklan di YouTube gitulah istilahnya ya. Jadi kalau misalnya kita itu punya sebuah produk, kita ingin beriklan di YouTube, di Facebook, di Instagram, itu kan kita menggunakan ads kan, atau promotion kan, menggunakan promosi di sosial media, yang mana kita itu pastinya ya bayar gitu kan, yang mana itu juga penghasilannya masuk ke YouTube dan juga masuk ke kreator sebagaimana yang sudah diatur dalam aturan periklanan di YouTube kan, begitu teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan ini menjawab. Jadi mungkin langsung aja kita simpulkan. Jadi mungkin 3 poin yang saya sampaikan tadi itu sudah bisa mewakili ataupun menjawab dari komentar sobat kita yang tadi. Intinya iklan yang muncul itu sebetulnya didasarkan pada kebiasaan kita teman-teman. Jadi kita itu sukanya apa ya, nanti iklannya yang muncul ya tentang itu. Kita suka masak, nanti yang muncul juga mungkin penyedap masakan, atau mungkin alat-alat dapur, atau mungkin iklan-iklan yang relevan lainnya. Namun selain itu, iklan yang muncul itu juga didasarkan pada algoritma YouTube yang mencatat kebiasaan kita. Misalnya di HP kita itu kita mendownload sebuah aplikasi, misalnya aplikasi pinjol tadi, ya iklannya nanti juga masuk pinjol, karena dianggap kita juga suka dengan pinjol kan, begitu ya. Kemudian kalau kita misalnya di aplikasi kita itu mendownload game misalkan, ya bisa jadi nanti iklannya juga yang muncul game juga. Nah, kalau misalnya 2 kemungkinan itu tadi tidak berlaku, artinya kita tidak pernah mendownload program apapun misalkan. Kita nggak pernah download pinjol tapi iklannya kok pinjol. Kita nggak pernah searching tentang dunia permasakan tapi kok yang muncul iklan Royco gitu kan misalkan. Kita nggak pernah membahas tentang partai politik tapi yang muncul kok ini iklan partai kan gitu ya misalnya. Nah, berarti kalau misalnya kita tidak pernah melakukan hal-hal yang saya sebutkan tadi, ya bisa saja iklan itu muncul karena yang punya iklan atau yang punya produk itu beriklan ya. Kalau iklannya itu muncul di YouTube, berarti ya mereka beriklan di YouTube.
Kalau misalnya kita buka Facebook dan iklannya itu muncul di situ, berarti memang mereka beriklan di Facebook. Kan begitu teman-teman ya. Jadi ya gitu aja, mungkin mudah-mudahan menjawab. Terima kasih sudah berkomentar di channel Bahas YouTube. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi referensi ataupun jawaban bagi teman-teman yang mungkin sedang membutuhkan informasi terkait periklanan di YouTube ini gitu ya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya.